Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan memberitahukan kepada sahabat karet semuanya bahwa untuk vlog yang akan datang saya juga akan khusus membahas tentang seputar sawit. Karena di dalam vlog ini saya beri nama Dunsaka yang dulu Dunia Sahabat Karet, sekarang saya rubah menjadi Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Dengan demikian saya juga akan membahas tentang seputar sawit. Nah, pada kesempatan ini ada dari sahabat karet yang bertanya, apa perbedaan antara SEER dengan RSS? Nah, kalau kita lihat, memang keduanya berasal dari karet alam. Kalau SEER itu adalah Standar Indonesia Rubber atau yang kita sebut dengan Standar Karet Indonesia. Sedangkan RSS itu adalah Red Smoke Sheet atau biasa kita sebut dengan karet lembaran asap bergaris. Dan kalau kita lihat secara kacamata memang terjadi perbedaan. Perbedaan yang paling menyolok adalah dari kualitasnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan SEER? SEER itu adalah Standar Indonesia Rubber. Biasanya pabrik karet itu memproduksinya. Seperti kita lihat kan ada namanya SEER 3. SEER 3 itu ada SEER 3 L, ada SEER 3 CV, ada SEER 3 WF, dan sebagainya. Sedangkan ada juga yang namanya SEER 5, SEER 10, dan SEER 20. Apa sih perbedaannya? Kalau kita lihat semakin rendah, kita lihat SEER 3, ada SEER 5, SEER 10, dan SEER 20. Semakin rendah angkanya, mutunya semakin bagus. Kalau kita lihat SEER 3, baik itu 3 CV, 3 L, maupun 3 WF, itu biasanya dari karet kebun karena kualitasnya itu harus lebih baik. Sedangkan kalau SEER 5, biasanya SEER 5 juga sebanyak karet kebun karena kalau dari karet petani jarang sekali bisa masuk untuk kualitas SEER 5. Sedangkan SEER 10 dan 20 itu biasanya itu berasal dari para petani dan sudah digumpal menjadi bokar di lapangan, dan ini yang kita proses. Nah, kita lihat tadi 3, 5, 10, dan 20 ini berdasarkan dari urutan kualitasnya. Semakin kecil angkanya, kualitas atau mutunya itu semakin bagus. Nah, sekarang yang paling banyak diproduksi oleh pabrik karet itu adalah SEER 10 dan SEER 20. SEER 10 dan SEER 20 itu biasanya untuk ban, ya. Biasanya perusahaan-perusahaan membelinya adalah untuk ban, seperti sepeda motor, mobil, dan sebagainya. Tetapi untuk SEER 10 dan SEER 20 itu ini tidak memenuhi kualitas untuk benturan keras seperti untuk ban pesawat. Tetapi untuk SEER 10 dan SEER 20 ini biasa kita pergunakan untuk mobil atau ban mobil dan ban sepeda motor maupun sepeda. Sedangkan kalau untuk yang mempunyai benturan yang kuat menggunakan kualitas yang lebih tinggi. Kenapa tidak bisa menggunakan SEER? Karena di dalam SEER tersebut karet itu digumpal di lapangan dan otomatis di dalamnya pasti terkandung kontaminan atau kotoran-kotoran seperti tanah, pasir, kayu, plastik, dan sebagainya. Itu semua tercampur di dalam bokar tersebut dan kita proses. Walaupun kita proses dengan semaksimal mungkin, dan pasti ada juga kontaminan-kontaminan yang sangat halus itu berada di dalam SEER. Makanya itu tidak bisa dipergunakan untuk membuat ban dengan benturan keras seperti ban pesawat. Nah, bagaimana dengan ban pesawat? Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas bahwa ban pesawat tidak bisa menggunakan SEER, Standar Indonesia Rubber, tetapi menggunakan kualitas yang lebih tinggi seperti RSS. Red Smoke Sheet ini sebenarnya ada 5 mutu, dan mutu yang pertama itu sebenarnya untuk buat ban pesawat. Dan biasanya kalau untuk pengumpalannya itu langsung berada di tempat. Jadi mereka mengumpulkan lateknya itu, dan itu betul-betul disaring dan bersih sekali, tidak ada, boleh katakan zero kontaminan atau zero kontaminasi. Sehingga setelah dibekukan, kemudian diasapin, ya, digiling dan diasapin, dan menghasilkan karet yang dengan mutu tinggi, sehingga itu bisa dipergunakan untuk membuat ban pesawat atau ban yang berkualitas lainnya yang kuat dalam mendapat benturan yang keras, dan juga untuk membuat barang-barang dengan kualitas yang lebih tinggi. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk RSS ini itu biasa ada 5, dan biasanya kalau ada yang dinamakan cutting, kita gunting,
misalnya dengan dia gunting, itu bisa dibeli oleh pabrik karet untuk dicampur dengan bokar. Tujuannya untuk apa? Supaya untuk menaikkan pH airnya. Itu biasa dilakukan oleh pabrik karet. Dan juga biasanya untuk RSS ini, yang mungkin yang kualitas rendah itu bisa juga dibeli oleh pabrik karet. Karet pabrik sintusir dan dicampur, yang tadi saya katakan untuk menaikkan pH airnya. Inilah perbedaannya. Dari segi mutunya, kalau kita lihat karet yang RSS atau Rice Smoke Seed ini kualitasnya betul-betul bagus dan sangat, kalau kita lihat itu tipis dan bergaris-garis dan boleh katakan zero kontaminan. Sedangkan sear ini yang kita pergunakan ini adalah di dalamnya masih ada mengandung kontaminan, walaupun sedikit tapi tetap ada. Makanya untuk membuat ban pesawat atau membuat ban dengan kualitas tinggi itu tidak bisa dipergunakan. Kenapa? Karena ketika ada benturan keras dan di dalamnya itu ada kotoran atau kontaminan itu, ban tersebut mudah meledak sehingga akan menimbulkan korban jiwa. Jadi begitu perbedaan antara keduanya. Saya simpulkan bahwa untuk sear ini kita ada namanya sear 3, ada 3L, 3CV, ada 3WF dan sebagainya. Dan ada sear 5, sear 10 dan sear 20. Sedangkan untuk Rice Smoke Seed itu ada 5 kualitas, yaitu yang 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi kualitas yang nomor 1 itu adalah yang terbaik. Dan ini harganya juga tinggi karena mutunya juga sangat bagus. Memang dari keduanya ini sama-sama dari karet alam, tapi itu dibuat dengan mutu yang berbeda karena digunakan dengan untuk hal yang berbeda juga. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Nanti kita ketemu lagi dalam vlog mengenai sawit. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Semoga Anda semuanya selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.